Guys, enggak. Ente itu apa kerjaannya? Main-main judi online. Nggak ada kerjaan. Anak muda tuh harusnya berkreasi dong. Jangan main judi-judi di online. Yang main judi online itu tetangga sebelah. Bukan saya. Justru gua lihat lu ikutan main juga di situ judi Agak lah. online. Cuma tetangga sebelah tuh judi online. Itu tetangga sebelah asalnya juga dia sendiri bikin. Lu ikutan sering main ke situ. Enggak lah. Jadi ikut-ikutan lu judi online. Enggak lu. kan kita Jangankan online judi yang langsung aja haram, apalagi judi online. Dosa lu, gimana sih lu? saya kan belum tentu judi online juga. Kan kita belum tahu dalamnya ngapain, nanti jadi fitnah. Loh, kok fitnah? Emang iya tetangga itu yang sebelah itu dia main judi online? Emang ada buktinya? Ada. Ayo kita paranin di Boleh. rumahnya yuk. Pasti ada judi-judiannya di situ. Lu ikutan main di situ. Nggak boleh lu ikutan main judi-judi begitu. Kita cari kerja yang halal. Nggak ada bukti, nggak percaya. Adek, ayo nanti kita paranin kapan-kapan ke Boleh. rumahnya. Ayo kita bawa Ayo. Pak RT, Pak RW semua kita bawa. Lu harus Ayolah. dipanggilin Ustadz nih kalau begini caranya, lu harus dipanggilin Ustadz. Di mana Pak Ustadz nih? Saya mau bagi-bagi duit ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat Ini kamu. apa nih? Ini uang apa nih? Duit ini. Iya. Enggak, gua nggak terima duit. Ini uang apa? Uang rupiah. Uang rupiah. Enggak, ini uang apa? Maksudnya uang apa? Mau minta uang uang dolar? kami. Ya enggak, maksudnya uang apa? Ini untuk apa? Uang Ya, apa? kita- Mau nyogok ya? Kalian mau nyogok saya? Enggak, ini kita baik aja, kita mau bagi-bagi sama kalian. Iya, Emang kenapa kita sih mau kita banyak sedekah. uang ya? Ada masalah kita banyak uang? Enggak, Mau ngasih uang berkah. enggak, tapi ini uang apa? Maksudnya uang apa? Sebentar. Uang apa nggak lu ketekin juga tuh duit. Iya, enggak Kan maksudnya. baik, udah dikasih. Kenapa, Kak? Kenapa? Kan kita tuh mau berbuat baik. Kita Ya. ngasih uang sama yang biasa Ya. kita bagi-bagi rezeki. Kok dia bilang bahwa uangnya ini uang apa? Gitu. Nggak percaya gitu, kayaknya kesannya kita tuh jahat banget. Ini namanya buruk sangka, ya Allah. Gimana Karena Sasa? biasanya buruk sangka itu adalah pangkal daripada segala keburukan hati. Karena- Kalau begitu kita dengerin tausiah Sasa. Boleh, dulu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ternyata ada penyakit hati, dan ketika hati itu sudah buruk, maka akal pun akan berfungsi tidak baik. Karena subhanallah, jikalau kita mengatakan yang berpikir adalah akal, ternyata itu adalah salah atau keliru. Memang kita punya akal dan berpikir dengan akal, namun yang menjadi panglimanya adalah hati kita. Kadangkala akal kita mengatakan 1 + 1 adalah 2. Namun ketika bad mood bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3, terserah hati. Karena kadangkala hati itulah yang memimpin semuanya. Kita mendengarkan tausiah seperti ini udah sering. Misalnya ada penceramah membahas tentang sholat. Ya kadangkala kita mendengarnya biasa aja. Kadangkala membuat hati kita, air mata kita menetes. Kadangkala membuat kita jengkel dengar ceramah itu. Lama banget sih ceramahnya. Atau kadang-kadang membuat kita, ya Allah bagus banget ceramahnya. Padahal isinya sama, orangnya sama, waktunya sama, tapi hati kita, suasana hati kita yang berbeda. Maka bahaya sekali ketika hati itu sudah rusak, karena bisa merusak segalanya. Subhanallah. Ketika dikatakan ada tetangga kita yang baik, kita mau membalas dengan kebaikan. Kalau secara akal, kita harus berbuat baik sama tetangga, karena yang nolongin kita akan adalah tetangga. Tapi tetangga itu resek sama kita mau baik gak sama dia? Enggak. Kenapa? Karena bukan lagi akal kita yang berpikir, tapi hati kita. Maka kata Al-Quran, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Namun, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Namun hati kalian menjadi keras dan hati kalian menjadi mati, sehingga kalian tidak bisa lagi berpikir dengan hati kalian. Banyak di antara kita memuluskan jalannya dengan akalnya, namun tidak memakai hatinya. Yang penting gue kenyang, gue nggak peduli ini rezeki orang atau bukan. Gue nggak peduli gue nikung orang apa enggak. Karena yang dipakai hanya akalnya, bukan hatinya. Hatinya telah mati. Dan kata Al-Quran, hati yang keras itu lebih keras daripada gunung. Gunung masih bisa dipecah dan mengeluarkan air terjun. Dari gunung masih bisa dipecah menjadi batu gunung. Batu gunung masih bisa dipecah menjadi lebih kecil lagi. Dari lebih kecil lagi bisa dipecah menjadi kerikil. Dari kerikil bisa menjadi pasir. Namun hati, jikalau dia sudah mengeras seperti batu, maka hidayah pun tidak akan bisa masuk. Air mata tidak akan bisa menetes. Tidak ada lagi perasaan terhadap sesuatu yang terjadi. Tidak ada lagi rasa iba, tidak ada rasa kasihan. Dan subhanallah, mari kita di dalam hal berpuasa ini bukan hanya kita memperbaiki hubungan kepada Allah, tapi kita memperbaiki hati kita. Segala sifat iri, dengki, iri kepada orang lain boleh-boleh saja. Namun jangan sampai berubah menjadi hasad. Iri untuk menjadi lebih baik lagi boleh, tapi jangan berupa hasad, yakni senang melihat orang lain susah. Wallahu ta'ala a'lam.
Ustadz, saya mau tanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira, semisal ada orang yang hatinya itu udah kotor, udah benar-benar rusak gitu, apakah bisa orang tersebut hatinya kembali bersih, kembali suci lagi? Jawabannya bisa. Bisa. Izin Ustaz. Hati itu yang rusak sepanjang orang masih hidup, masih ada peluang orang untuk berbuat baik. Jadi jangan pernah berburuk sangka sama seseorang. Mohon izin, yang beda agama pun kita masih bisa doakan. Selama dia masih hidup. Kecuali kalau sudah meninggal, sudah beda jalur. Tapi ketika orang yang mati hatinya, itu masih bisa dibuka. Memang kenapa dengan mati hati? Yang rusak hati, yang sakit hati, yang hatinya sudah menghitam. Karena disebabkan oleh dosa-dosa sehingga hati itu menghitam. Setiap dosa itu ada titik. Jadi tidak ada keinginan untuk beramal ibadah, tidak ada keinginan untuk mendengarkan tausiah, tidak ada keinginan untuk baca Quran, tidak ada keinginan untuk sholat. Kenapa dia malas? Kenapa dia susah? Makanya marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Itu kenapa? Ramadan tiba, Ramadan yang tiba akan nginap di hati kita. Sehingga orang itu merasa adem. Ada orang, maaf, Ramadannya datang hanya sampai di pagar. Kenapa? Kenapa di pagar? Karena disebabkan dia cuma pengantar paket. Apakah Ramadan kita hanya sekadar pengantar paket? Tidak. Usahain masuk, nginap di hati kita selama 1 bulan full. Makanya 10 terakhir Ramadan nanti kita berdua-duaan dengan Ramadan kita di akhir Ramadan supaya tahun depan dia juga bisa datang kembali. Gimana caranya menghidupkan hati yang sudah mati? Pertanyaannya bagus. Yang pertama adalah rajin baca Quran. Rajin bermunajah, berdua-duaan kepada Allah. Rajin apa? Melakukan apa? Mendengarkan tausiah, mengingatkan kematian. Ini, dengan cara inilah, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ada namanya mujahadah. Tahu mujahadah? Tahu mujahadah? Berperang melawan nafsu. Ingat, nafsu tidak dimatikan, tapi nafsu dikendalikan. Bagaikan kuda yang dikendalikan. Kuda itu memang susah, tapi kalau dikendalikan aman. Inilah nafsu. Orang bisa mengendalikan puasanya. Makanya ketika orang berpuasa, sebenarnya dia mengikat setan. Sebenarnya dia mengikat setan. Kenapa dia mengikat setan? Karena mengendalikan dirinya untuk melakukan dosa. Makanya kepada jamaah yang di rumah, saudara-saudara biar yang luar biasa jelang buka puasa ini, sebenarnya kita sudah mendapatkan kemuliaan. Apalagi 12 Ramadan hari ini, kita mendapatkan kemuliaan luar biasa. Diberikan wajah, yoma yumpauna fi sururi fatatuna wajah. Ketika itu dibangkitkan dari kuburnya, wajahnya laksana bulan purnama. Ada orang dibangkitkan, maaf, mengecil, berbau busuk. Siapa itu? Yang jahat kepada orang-orang. Jadi ada orang dikecilkan karena menganggap dirinya lebih baik. Maaf. Naikkan diri kita di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya mujahadah, tapi bagaimana kita bisa melatih diri untuk membiasakan amal ibadah. Nah, untuk itu jangan jauh-jauh, senantiasa di sore-sore ambiar untuk mendapatkan kemuliaan mujahadahnya ini supaya kita lebih giat lagi. Dan kita siap-siap ya baca zikir doa untuk jelang buka puasa. Ya. Ya, dan buat Sobat Ambiar ya, kita juga sesaat lagi akan berbuka puasa. Semoga apapun yang disampaikan Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tapi saya mau tanya dulu. Sini. Iya aku. Sudah ada perubahan. Perubahan dari buruk sangka itu. Nah, saya bingung ini uang siapa Pak Ustaz? Ini dikasih untuk beli belanja. Tapi ini uang halal bukan? Itu sudah buruk sangka. Terima saja. Oh terima saja, ya oke lah Udah kalau gitu dikasih. Ustaz. Nah, rezeki. Kita nggak pernah tahu Jadi rezeki datang dari solusinya mana itu, aja ya. jangan pernah berburuk sangka sama orang, tetap berbaik sangka pada orang lain. Oh sudahlah, oh dia kasihan, dia datang. Pokoknya kita yang harus memperbaiki diri kita. Baik buruknya orang tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Kalau kita sudah mengetahuinya bahwa ternyata pengendali tubuh kita adalah hati itu sendiri, maka insya Allah perbaiki hati kita supaya kita semakin baik ke depannya. Amin. Yeay, makasih. Selamat buka puasa, nanti kita kembali lagi di sore-sore Ambiar. Kira tadi udah. Masih 2 menit, masih 1 menit.